daraini amin. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kaffatan, kecuali hal keadaannya itu menyeluruh linnasi, buat manusia. Ini kalau kita lihat dari segi i'rab, ini kalamnya namanya kalam mufarrad. Ya, istisnanya mulghah. Jadi arsalnaka itu arsalna fi'il fa'il. Kemudian kapnya jadi maf'ul bih. Kemudian illa adat istisna atau huruf istisna tapi mulghah, tidak beramal. Nah, kafatan itu i'rabnya jadi hal. Ya, jadi bukan jadi mustasna, bukan. Ya, jadi bukan illa kafatan jadi istisna daripada illa mustasna, bukan. Tetapi kafatan itu i'rabnya jadi hal. Makanya kalamnya disebut kalam mufarrad. Ya, dia hanya butuh kepada amil. Fi'il butuh kepada fa'il, kemudian butuh kepada maf'ul, kemudian ada hal. Ya, nah ini ayat yang Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kalau dari segi arti, dan tidaklah kami, kata Allah. Jadi Allah bilang pakai kami. Arsalna, domirnya nahnu. Boleh tuh. Ya, karena Allah itu muazzim nafsah, nggak apa-apa. Dia membesarkan dirinya sendiri. Kalau kita ngomong atas nama sendiri gitu, pakai kami kurang bagus. Ya, saya pakai anak, itu namanya dhamir mutakallim wahdah. Ya, kalau kami biasanya rame-rame. Ya, misalnya kami atas nama panitia. Nah, itu yang ngomong sendiri tapi mengatasnamakan panitia. Kami atas nama pengurus masjid. Nah, itu ngomongnya kami boleh. Ya, karena yang dimaksud bukan satu orang, rame-rame. Tapi kalau sendiri ngomongnya kami kurang bagus, muazzim nafsah. Kecuali Allah. Kalau Allah boleh-boleh saja. Kenapa? Sebab Allah yang punya segalanya. Makanya Allah punya sifat mutakabbir. Al-mutakabbir itu hanya dimiliki oleh Allah yang maha sombong. Allah boleh sombong? Boleh. Emang sifatnya al-mutakabbir. Tapi kalau kita manusia enggak boleh punya sifat al-mutakabbir. Kenapa? Karena kita makhluk Allah yang tidak punya apa-apa. Kalau sementara di dunia kita punya, itu hanya titipan. Dan itu harus kita sadari. Apapun yang dimiliki oleh kita itu titipan. Hartakah, pangkatkah, jabatankah, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau yang punya hakikatnya siapa? Allah. Makanya Allah bilang kami boleh aja. Ya, mutakabbir, muazzim nafsah. Nah, itu boleh. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami, kata Allah, ya, mengutus engkau. Siapa engkaunya? Nabi Muhammad. Illa kafatan, kecuali itu untuk menyeluruh. Ya, menyeluruh linnas, buat manusia. Jadi enggak ada yang dikotak-kotakkan. Ya, cuma manusia Arab saja, cuma manusia yang berada di kota Mekah saja. Tidak. Tetapi Allah mengutus Nabi Muhammad buat semua manusia yang ada di kolong dunia ini. Ya, itu termasuk kita semuanya. Sebab orang yang hidup di dunia ini banyak. Ya, negara-negara yang ada di dunia ini cukup banyak. Nah, itu semuanya kata Allah, ya, diutus Nabi Muhammad buat mereka semuanya. Bahkan di dalam ayat yang lain termasuk makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Buat manusia, buat jin, buat malaikat, buat benda-benda, baik benda mati yang jumud, ya, itu semuanya
ya diutus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu kalau rahmatal lil alamin bukan berarti untuk manusia saja, tetapi buat semuanya. Ya seperti itu. Cuma kalau irsal kepada manusia dan jin namanya irsal taklif. Namanya apa Pak? Irsal taklif. Ada beban. Ya jadi kita nih diutus sama Nabi ada bebannya. Makanya ada basyiro wa naziro. Kalau kita mau menjalankan perintah nanti dapat basyiro. Ya pemberi kabar gembira tuh Nabi Muhammad kepada siapa orang yang mau beriman, menjalankan segala perintah-perintahnya. Nah, ada lagi naziro. Kalau dia tidak mau menjalankan beban itu jadi naziro, ya menjadi peringatan. Ya apa? Nanti akan diancam dengan ya azab. Nah, seperti itu. Jadi irsalnya namanya irsal taklif. Ya, jadi kalau manusia diutus itu irsal taklif, jin diutus itu irsal taklif. Diperkuat dengan ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, itu. Jadi itu namanya irsal taklif. Nah, kalau kepada malaikat irsalnya namanya irsal tasyrif. Kalau malaikat tuh irsal tasyrif. Ya, jadi malaikat tidak dikenakan taklif dengan diutusnya Nabi Muhammad, hanya tasyrif saja. Sama dengan hewan-hewan yang tidak berakal atau jamadat, benda-benda seperti batu, pasir, gunung, ya itu semuanya namanya irsalnya irsal tasyrif. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nah, kalau dalam ayat ini bunyinya wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi. Nah, seperti itu. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus kepada engkau illa kafatan kecuali menyeluruh halun minan nasi. Kafatan ini jadi hal dari lafaz yang namanya an-nas. Kuddima didahulukan lafaz kafatan lil ihtimami karena dianggap begitu penting. Jadi disebut duluan biasanya karena pentingnya. Kenapa disebut duluan? Karena ini penting. Ya, linnasi untuk manusia, basyiron artinya pemubasyiron lil mukminin. Yaitu ya Nabi Muhammad diutus sebagai basyiron, pemberi kabar gembira lil mukminina bagi orang-orang yang beriman bil jannati dengan surga. Wa nadhiron dan pemberi peringatan, ya kabar yang kurang enak. Nadhiro namanya peringatan. Munziron memberikan ya peringatan lil kafirina bagi orang-orang kafir dengan apa? Bil azabi, dengan azab. Jadi kalau orang beriman insya Allah kabarnya basyiro surga. Tapi kalau orang-orang kafir kabarnya nazir, apa? Azab, akan disiksa di neraka. Walakinna aksaran nasi akan tetapi kebanyakan manusia ai kufaru Makkah yaitu orang-orang kafir Mekah la ya'lamun mereka tidak tahu, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui zalika akan hal tersebut. Wa yaquluna mata hadzal wa'du bil azabi in kuntum shadiqin. Wa yaquluna dan mereka berkata, mereka maksudnya orang-orang kafir. Ya, mereka berkata mata hadzal wa'du kapan janji ini ya bil azabi bahwa orang kafir itu akan diingatkan, diperingatkan dengan azab. Lalu orang kafir nantang. Wa yaquluna mereka orang kafir berkata mata hadzal wa'du kapan janji ini akan dilaksanakan. Ya, jadi ini orang-orang kafir, khususnya kafir Mekah saat itu, ya, jadi nantangin kapan Allah akan memberikan azabnya. Bahkan ditanya langsung, mata hadzal wa'du bil azabi, kapan azab ini akan diberikan. Ya, begitu in kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar fihi pada masalah ini. Jadi Nabi Muhammad ditantangin.
saya tidak akan percaya dengan kerasulan kamu. Kalau benar saya akan disiksa. Kapan siksaannya akan didatangkan kepada kami? Seperti itu. Nah, ini bentuk kesombongannya orang-orang kafir Mekah saat itu. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan orang-orang kafir Mekah saat itu ya memang begitu angkuhnya, begitu sombongnya, sampai-sampai Allah aja ditantang. Ya, kalau memang saya kagak beriman kepada kamu, saya akan disiksa. Kapan ya siksa itu akan didatangkan kepada saya? Tuh, ini ayatnya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Jika kamu termasuk orang yang benar. Lalu dijawab, Allah kasih jawaban. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad lakum kepada kamu, mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'ata wa la tastaqdimun. Jadi hari yang dijanjikan ya la tastakhiruna anhu sa'atan, kamu nanti tidak akan bisa memperlambat sesaat pun, wa la tastaqdimun, dan kamu tidak bisa memajukan ya sesaat pun alaihi atasnya. Tuh, jadi kalau udah datang nggak bisa dimundurin, kagak bisa dimajukan. Tunggu aja gitu. Kapan tuh kapan? Kata Allah kepada Nabi Muhammad, nanti akan datang. Nah, kalau udah datang tidak akan bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Yaitu saat mereka meninggal dunia. Nah, disitulah mereka akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menantang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu saat itulah mereka akan merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena azab Allah itu udah mulai sejak dia mau dicabut nyawanya. Jadi Bapak Saudara, di dalam Al-Quran itu dijelaskan orang-orang yang ingkar tuh ya, yang nantang Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat mau didatengin sama malaikat Israel, udah diperlihatkan tuh tempatnya. Sering kita baca dalam Al-Quran, wa antum hina izin tanzurun. Itu di dalam kitab-kitab dijelaskan, Allah perlihatkan tempatnya. Saat itu udah mulai itu azab, udah ketahuan. Nah, nanti ketika dicabut nyawanya pun dengan rasa sakitnya. Ya, beda dengan orang beriman. Diperlihatkan tempatnya yang bagus. Pada saat dicabut seperti ya itu ada adonan, kemudian di situ ada rambut. Rambut diambil dari adonan. Ya, itu dengan perlahan-lahan dicabut, diambil. Itu seperti orang-orang yang beriman dicontohkan seperti di dalam kitab. Jadi ketika mau ngambil ruhnya seperti rambut yang ada dalam adonan diambil dengan perlahan-lahan. Beda dengan orang kafir, itu digentak ya nyabutnya. Nah, itu kan termasuk bentuk azab. Nah, itu tuh mulainya azab itu di situ. Nggak bakalan dimundurin, tidak bakalan dimajukan. Nah, belum lagi nanti kesananya di alam kubur. Nah, setelah di alam kubur nanti ada lagi ya kehidupan yang selanjutnya, yaumul ba'si. Habis yaumul ba'si ada lagi dikumpulkan di padang mahsyar. Itu belum dimasukkan ke neraka, itu belum. Baru proses untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi itu udah termasuk azab. Jadi dari mulai dicabut nyawanya. Ya, makanya Allah bilang, ya kul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'ata wa la tastaqdimun. Nah, kalau orang-orang yang beriman lain lagi, itu basyiro. Ya, jadi pada saat mau dicabut nyawanya itu udah diperlihatkan tempatnya yang bagus. Dicabutnya juga perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Dan memang ini pesannya, hei malaikat ya Israel, kalau kamu ingin mencabut nyawa orang beriman, tolong dengan perlahan, dengan lembut. Nah, seperti itu. Itu di dalam kitab Tazkirah Qurtubi dijelaskan itu. Ya, seperti rambut yang diambil dalam adonan. Itu baik-baik ya, lembut diambilnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu termasuk basyiro namanya. Nah, kalau orang kafir nadhiro, ancamannya dari mulai dia akan dicabut nyawanya.
alaihi atasnya wahwa yaumul kiamati, dan itu hari kiamat. Makanya hari kiamat mulainya dari mulai orang mati. Ada yang dibilang kiamat sugro pada saat dia dikubur. Kemudian nanti ya setelah dibangkitkan dia masuk ke kiamat yang kedua yang disebut dengan kiamat kubro. Ya, jadi ada kiamat sugro, Bapak Saudara, ada kiamat kubro. Ya, itu dua-duanya termasuk udah dapat azab buat orang-orang kafir. Wa qala alladzina kafaru, kemudian berkata siapa orang-orang kufur min ahli Makkah, dari ya penduduk Mekah, lan nu'mina bihadzal qur'ani, kami tidak akan percaya dengan Al-Qur'an ini. Tuh orang kafir begitu, pakai lan. Lan itu kalau kata orang kita, orang kampung baru bilangnya lan nu'mina, kami tidak bakalan percaya dengan kitab suci Al-Qur'an ini. Tuh. Kalau dibilang kagak bakalan percaya, udah kagak mau percaya. Ya, kalau dibilang saya tidak percaya, mungkin suatu saat dia akan percaya. Ya, hari ini dia nggak percaya, mungkin besok dia percaya kali. Tapi kalau dia bilang lan, tidak bakalan. Nah, kalau dibilang tidak bakalan, sekarang kagak percaya, besok kagak percaya, 2 hari lagi kagak percaya, sebulan lagi kagak percaya. Nah, itu pakai lan. Ya, nah ini maknanya. Ya begitu, linafil istiqbal. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh lan itu huruf nasab dan huruf nafi, fungsinya linafil istiqbal. Ya, menafikan masa yang akan datang. Jadi kami tidak bakalan percaya beriman dengan kitab Al-Qur'an ini. Begitu kata orang-orang kafir. Wala billadzi baina yadayhi, dan juga kami tidak bakalan percaya dengan kitab yang memang ada sebelumnya. Kan sebelum Al-Quran ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Itu 3 kitab sudah Allah turunkan terlebih dahulu sebelum kitab Al-Quran. Jadi yang pertama itu Bapak Saudara kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nah kemudian Allah turunkan kembali kitab yang namanya kitab Taurat. Itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah kemudian yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah yang terakhir baru kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata orang-orang kafir Mekah begitu. Kami tidak percaya dengan kitab Al-Quran dan juga kami tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Ya artinya baina yadahi taqaddumihi, yang sebelumnya. Taurati seperti Taurat, wal Injili dan kitab Injil ada laini yang dulunya menunjukkan alal ba'si, ya adanya nanti hari dibangkitkan. Tuh, sebab dalam kitab-kitab yang lain pun apakah kitab Taurat, Injil, Zabur itu menjelaskan juga di situ bahwa manusia suatu saat nanti habis mati akan ada lagi kehidupan yang disebut dengan yaumul ba'si, di mana manusia akan dihidupkan kembali lalu dibangkitkan lagi. Itu dalam kitab Taurat sudah dijelaskan. Dalam kitab ya Injil sudah dijelaskan. Tapi mereka tetap ingkar. Mereka tidak percaya. Orang kalau udah mati ya udah habis. Nggak ada kehidupan setelah kematian. Nah orang kafir tuh kagak percaya dengan adanya yaumul ba'si. Nah itu contoh orang kafir Mekah dijelaskan seperti itu. Ya, jadi liinkarihim lahu, karena mereka ingkar. Qala ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman fihim, pada mereka orang-orang kafir. Walau tara ya Muhammad, seandainya engkau tahu, engkau lihat wahai Muhammad, idziz zalimuna, ketika orang-orang zalim, ail kafiruna, yang dimaksud orang-orang zalim orang kafir, mauqufuna, ya mereka itu ya berada, berdiri posisinya inda rabbihim, dekat Tuhan mereka, yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qaula, maka kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain akan ucapannya. Jadi mereka akan menarik ya ucapannya ketika nanti dia berhadapan
di depan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul ladzina stud'ifu al-atba'ah. Ya. Yaqulul ladzina stud'ifu al-atba'u. Ya, berkata siapa alladzina stud'ifu, orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah itu maksud al-atba, pengikut-pengikutnya. Lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menganggap dirinya itu besar, tinggi, yang menyombongkan dirinya. Yang dimaksud lil ladzina istakbaru ar-ru'asai, pemimpin-pemimpinnya. Ya, jadi nanti pengikut dengan pemimpinnya, sebab orang kafir itu ada pemimpinnya orang kafir, ada pengikut-pengikutnya. Nah, itu nanti mereka di hari kiamat pada ribut berdua antara pengikutnya dengan pemimpin rombongannya. Ya, dibilang begini, laula antum ya lakunna mu'minin. Kalau seandainya tidak ada kamu, sodatumuna, kamu itu kan yang menghalang-halangi kami anil imani, daripada beriman, lakunna mu'minin, niscaya kami dulu beriman bin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang di bawah tuh rakyat-rakyat biasa, dibilang nanti di depan Allah begitu, ya Allah, seandainya enggak ada nih ya mereka pemimpin-pemimpin kami pasti beriman. Saat itu kami mau beriman kepada Nabi, tapi ini mereka pemimpin-pemimpin kami menghalang-halangi kami. Kami mau beriman enggak dikasih. Ya, karena Nabi Muhammad dibilang bohong. Nah, seperti itu, dihalang-halangi kami untuk beriman. Nah, nanti mereka tuh pada ribut antar mereka. Ya, orang-orang yang dianggap lemah pengikutnya dengan orang-orang yang dianggap ya lebih tinggi, lebih besar, itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Jadi antara rakyat, anak buah dengan pemimpinnya di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka saling menyalahkan. Nih, kalau enggak ada kamu dulu, saya akan beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi karena kamu halang-halangi, saya mau beriman, tapi kamu halang-halangi. Ya, seperti itu. Nanti pemimpin-pemimpinnya pun kagak mau bertanggung jawab di sana. Dia bilang, lu ngapa mau ya enggak beriman kepada Nabi Muhammad? Padahal kan Nabi Muhammad sudah membawa risalah, udah mengajarkan. Kenapa kamu enggak mau bawa? Ya, dan kamu tidak percaya. Nah, seperti itu. Jadi artinya pemimpinnya pun nanti di sana tidak mau bertanggung jawab. Jadi di hadapan Allah boro-boro ditanggung jawab, buat dirinya aja dibingung bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saling ya menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang jelas ya semuanya akan bertanggung jawab terhadap ya apa yang mereka kerjakan saat itu. Ya, jadi ketika rakyatnya nyalahin pemimpinnya tidak mau disalahkan. Ya, seperti itu. Nah, inilah digambarkan dalam ayat ini. Ya, jadi Allah sampaikan tuh, ya idzil zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Tuh laula antum perkataan ya anak buahnya tuh, rakyatnya kepada pemimpinnya di hadapan Allah. Seandainya tidak ada kamu, wahai para pemimpin-pemimpinku, yang selama ini kamu halang-halangi kami untuk beriman, lakunna mu'minin, niscaya kami dulu beriman. Tetapi kenapa kami tidak beriman? Karena dihalang-halangi oleh para pemimpin-pemimpinnya.